Salam saudara-saudara yang mempercayai anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah di dalam hati dan hidup kita. Seperti biasanya, kita akan memulai setiap renungan dengan berdoa terlebih dulu untuk mempersiapkan hati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kembali kami datang kepadamu dengan ucapan syukur buat hari yang baru dan nafas kehidupan yang masih kami miliki. Terima kasih Bapa buat perlindunganmu di sepanjang malam saat kami tertidur. Sebelum mulai saat teduh, kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa memohon Engkau mengulurkan tanganmu untuk menjamah dan menyembuhkan setiap orang yang sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, penyakit apapun bisa disembuhkan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan hidup yang berat. Kiranya Engkau memberikan pertolongan dan menopang setiap orang agar tidak sampai jatuh tergeletak. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan semangat yang baru. Terima kasih ya Bapa. Sekarang kami memasuk dalam saat teduh. Berikanlah kami pengajaran-Mu yang akan mengubahkan kami, menunjukkan kesalahan kami, dan membentuk kami menjadi orang-orang yang lebih kuat bersama-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa buat kasih setia dan karunia-Mu yang melimpah di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ada saat-saat tertentu di dalam hidup kita di mana kita merasa bahwa Tuhan itu sangat dekat dengan kita. Kita memiliki semangat untuk bersaksi tentang Tuhan kepada setiap orang yang kita temui. Kita menerima jawaban-jawaban doa kita, dan saat kita membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti isinya. Akan tetapi, ada juga saat-saat tertentu di dalam hidup kita di mana kita merasakan kehilangan semuanya itu. Entah bagaimana dan kapan terjadinya, kita mulai merasakan kelesuan rohani dan Tuhan sepertinya sangat jauh dari kita. Hal ini dialami oleh setiap orang percaya tanpa kecuali, termasuk para hamba Tuhan. Jikalau dulu membaca firman Tuhan sebagai makanan rohani bagi jiwa, maka sekarang membaca firman Tuhan agar dapat membuat bahan khotbah untuk disampaikan kepada jemaat. Lama-kelamaan, api cinta kasih dan semangat kepada Tuhan mulai padam, dan segala sesuatu dilakukan sebagai rutinitas. Inilah yang menyebabkan Tuhan terasa sangat jauh. Tuhan Yesus menegur jemaat di Sardis demikian. Wahyu 3 ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Saudaraku, apabila saudara pernah menonton film tentang zombie, maka saudara akan bisa mengerti apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang terlihat hidup tetapi sesungguhnya mati. Zombie bisa bergerak dan melakukan sesuatu, tetapi tidak ada kehidupan lagi di dalam dirinya. Begitu juga dengan orang-orang percaya yang telah kehilangan api cinta kasih dan semangat kepada Tuhan. Mereka masih tetap melakukan aktivitas kerohaniannya seperti biasa, tetapi sudah tidak ada kehidupan di dalamnya. Di dalam ayat selanjutnya, Tuhan Yesus memberitahukan tentang 4 hal yang harus dilakukan oleh orang-orang seperti itu, yaitu hal yang pertama adalah bangunlah dan kuatkanlah. Wahyu 3 ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku.
Kesadaran yang dibarengi dengan tindakan untuk melakukan sesuatu terhadap kekeringan rohani yang kita rasakan merupakan langkah awal bagi pemulihan. Hal yang kedua adalah menyempurnakan pekerjaan kita. Di dalam Wahyu 3 ayat 2, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kekeringan rohani seringkali disebabkan karena kita menolak untuk melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus mengingat untuk selalu menyelesaikan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Hal yang ketiga adalah mengingat apa yang telah dilakukan Tuhan bagi kita. Wahyu 3 ayat 3, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Mengingat hal-hal yang telah dilakukan Tuhan bagi kita akan membangkitkan kembali kasih dan semangat kita dalam melakukan kegiatan kerohanian kita. Hal yang keempat adalah menuruti dan bertobat. Wahyu 3 ayat 3 berkata, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Menuruti perintah Tuhan dan selalu bertobat atas dosa-dosa kita akan mengecilkan kemungkinan mengalami kekeringan rohani. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita bangun dan menguatkan apa yang masih tersisa di dalam kita. Marilah kita menjaga diri kita agar bisa berjalan bersama Tuhan Yesus dalam pakaian putih, seperti yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Wahyu 3. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga Roh Kudus memberkati dan menguatkan kita semua melalui renungan ini. Mari kita berdoa. Aba Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih buat berkat firman-Mu pagi ini. Kiranya kami senantiasa melakukan segala sesuatu dengan kasih dan semangat kepadamu. Kiranya hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami membawa ke hadapan-Mu seluruh rencana aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami berdoa memohon pertolongan dan penyertaan-Mu, serta perlindungan terhadap hal-hal yang jahat. Kami serahkan segala pergumulan hidup kami dan kebutuhan kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Allah kami. Kami juga serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang berdaulat atas Indonesia, dan kami berdoa memohon Engkau memberkati negeri kami berlimpah-limpah. Kami berdoa juga tentang proses administrasi para calon presiden. Kiranya Engkau memberikan kelancaran dan keamanan selama proses tersebut. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.